Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Berjumpa kembali dengan Pak Anas di pembelajaran Bahasa Indonesia untuk program layanan SKS semester yang ketiga. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat-sehat, semuanya semangat semuanya dalam belajar meskipun belajarnya masih jarak jauh atau dalam bentuk virtual, tidak menjadi kendala. Baik anak-anakku, kelas A, kelas B, dan layanan yang percepatan. Pada kesempatan kali ini, kita masih belajar tentang materi berita. Seperti yang sudah kalian ketahui, pada dua pertemuan awal, kalian sudah belajar mengenai unsur-unsur berita, kemudian bisa menentukan topik berita, kemudian yang terakhir di pertemuan sebelumnya, kalian bisa menyimpulkan berita, mulai dari meringkas berita, kemudian menyimpulkan berita itu sendiri, kemudian bisa menanggapi berita secara isi maupun struktur maupun secara kebahasaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di submateri yang berikutnya, yaitu mengenai menemukan struktur dan kaidah kebahasaan berita. Barangkali kalian juga sudah belajar sebelumnya, sebelum pembelajaran kali ini, maka Pak Anas tinggal hanya menguatkan materinya saja. Baik, kita akan lanjutkan struktur berita. Apa saja struktur berita? Nah, sebelum belajar tentang struktur berita, maka kalian juga harus perhatikan kembali teks-teks berita yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya, atau kalian juga mencermati, menyimak, dan membaca berita dari sumber yang lain. Saat ini banyak sekali berita yang ada, ya. Kalian harus mengupdate, kalian harus melakukan pembaruan untuk mendapatkan informasi yang terkini, ya. Jangan sampai tidak tahu apa-apa. Baik, berdasarkan strukturnya, berita itu pada intinya ada bagian yang paling penting, kemudian ada bagian yang penting, dan ada bagian yang kurang penting. Nah, kemudian susunannya bagaimana? Seperti piramida ini, maka susunannya adalah seperti piramida terbalik, ya, yang runcing ada di bawah. Nah, apa saja itu struktur berita? Nah, yang jelas ini ada judul. Judul ini terpisah dari struktur, ya, karena setiap berita pasti ada judul beritanya. Kemudian kepala berita. Kepala berita itu berisi informasi paling penting, ya. Pada pertemuan yang pertama kalian sudah belajar tentang adik Simba atau sama dengan 5W+1H. Kalau 5W+1H ini kan singkatan dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia kita punya singkatan atau akronim adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ketika kalian membaca berita, kemudian di bagian awal itu kalian menemukan informasi terpenting yang meliputi unsur-unsur 6 tadi, maka jelas bisa dipastikan itu adalah bagian kepala berita. Ya, informasi penting, ya, pokok-pokok informasi yang paling penting yang utama ada di kepala berita, atau yang sering kita kenal dengan unsur 5W1H atau adik Simba. Nah, kemudian bagian tubuh ini, kenapa letaknya di tengah? Karena bagian ini adalah sebagai informasi pendukung yang mendukung dari kepala berita. Jadi informasi ini juga penting dan sifatnya adalah mendukung. Nah, kenapa ini bagian bawah ini paling kecil atau runcing? Karena ini berisi informasi tambahan atau kurang penting yang sifatnya melengkapi, menambahi dari informasi yang sudah disampaikan sebelumnya. Saya pikir tidak terlalu banyak untuk materi ini karena yang penting kalian mau belajar secara mandiri, insya Allah akan paham tentang struktur berita. Nah, untuk lebih menguatkan, nah masih seperti yang Pak Anas sampaikan tadi, piramidanya memang terbalik. Dengan struktur penyajian seperti itu, maka kepala atau lead berita, ada yang sering mengatakan istilahnya adalah lead berita, ada di bagian atas. Nah, kemudian tubuh ada di tengah dan ekor ada di bawah. Apakah ini boleh terbalik, Pak? Tidak boleh, karena bagian informasi yang paling penting terletak pada bagian atas, kemudian eh, informasi penting di sini dan kurang penting di sini. Maka ketika kita mendengarkan atau membaca berita di awal, kita sebenarnya sudah bisa menggali informasi di situ. Kalau kita tidak cukup waktu, kita menyimak saja berita di awal atau membaca di awal, maka kita sudah bisa mencermati informasi itu. Karena bagiannya susunannya seperti ini. Baik, ini hanya informasi tambahan. Jadi ada unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana harus kalian kuasai betul. Karena di dalam kepala berita isinya adalah bagian-bagian ini. Jadi ketika kalian bisa menjawab kapan itu peristiwa terjadi, peristiwanya apa, di mana, siapa saja yang terlibat, maka disitulah letak dari kepala berita. Gitu ya.
Nah, ini contohnya seperti ini, nanti kalian bisa baca sendiri materi yang sudah Pak Anas bagikan di e-learning, di bahan ajar. Kalian juga nanti akan ada latihan untuk mencermati struktur berita. Kalian cari sumber berita yang lain dari mana saja, dari internet, dari koran, dari sumber apapun. Kalian bisa baca, kemudian kalian identifikasi kepala beritanya mana, tubuh beritanya mana, ekor beritanya mana. Nah, seperti yang Pak Anas contohkan ini, karena saat ini banyak sekali berita ya. Pak Anas contohkan berita yang saat ini memang sering muncul adalah kita berkontestasi, kita berkompetisi di ajang Olimpiade, dan alhamdulillah berita-berita baik juga selalu muncul. Yang terbaru ini cetak sejarah, Grecia Apriani jadi ganda putri Indonesia pertama yang lolos ke semifinal Olimpiade. Ini berita tentang olahraga dari cabang bulu tangkis. Nah, kalian perhatikan bagian awal ini berisi informasi yang sangat penting, paling penting ya, tentang siapa yang memenangkan ini, yang lolos ke semifinal ini siapa, kemudian bermain di mana, ada di keterangannya ini kan, ada kapan dia memenangkan pertandingan tersebut, maka disinilah kepala berita. Kemudian ada bagian pendukungnya. Nah, bagaimana menjelaskan proses ketika pasangan ganda putri ini menang dalam pertandingan itu. Kemudian di bagian akhir kita perhatikan Grecia Poli masih menunggu pemenang. Ya, jadi lawannya di semifinal belum tahu. Maka inilah informasi yang sifatnya melengkapi atau ya bisa dibilang kurang penting. Sebenarnya kan yang penting informasi dari pokok ini adalah ganda putri Indonesia yang Grecia dan Apriani lolos ke semifinal. Maka begitulah struktur dalam berita. Tidak boleh diterbalik yang kurang penting di atas, yang paling penting di bawah tidak boleh ya. Baik, nanti silakan belajar sendiri dan ada latihannya. Kemudian kita lanjutkan kaidah kebahasaan berita. Karena materinya agak padat, nanti silahkan kalian, kita akan melayani kalian secara individu. Kalian mau belajar lebih cepat, ya kita langsung saja ke kaidah kebahasaan berita. Nah, setiap teks pasti ada ciri khasnya masing-masing, ada kaidah kebahasaannya masing-masing. Di dalam berita sendiri ada 7 kaidah kebahasaan yang meliputi bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, kemudian ada konjungsi temporal atau kronologis, keterangan waktu, dan kata kerja mental. Nah, 7 kaidah kebahasaan ini sering kita temui dalam berita ya. Kita lanjut dulu, mungkin hari ini Pak Anas sampaikan 2 dulu, kata baku dalam berita. Karena berita ini sifatnya informasi yang resmi, informasi yang menyampaikan sesuatu yang faktual, tidak mengada-ada, bukan seperti catatan harian, bukan seperti kalian menulis di media sosial. Maka berita ini sifatnya harus resmi dan bahasanya adalah bahasa baku. Bahasa baku ini nanti sesuai dengan pedoman yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan juga sesuai dengan pedoman umum ejaan berbahasa Indonesia (PUEBI) ya. Nah, bahasa baku lebih mudah dipahami masyarakat karena sesuai dengan ejaan seperti itu, dan menghindari bahasa yang sifatnya kedaerahan atau ada apa namanya, pengaruh dari bahasa asing atau bentukan yang salah. Seperti kita lihat contoh misalkan, sering kita temui bahwasanya kata itu kok enak diucapkan, misalkan cedera, ternyata yang betul sesuai ejaan adalah cedera dan seterusnya. Nanti kalian bisa belajar dan referensinya banyak sekali, kalian bisa mengunduh aplikasi KBBI sendiri di gawai kalian, di HP kalian, di handphone kalian, gitu ya. Jadi berita harus menggunakan bahasa yang baku. Kemudian kaidah kebahasaan yang selanjutnya adalah kalimat langsung. Nah, kalimat langsung ini sering digunakan untuk menyampaikan ungkapan atau pernyataan langsung dari informan atau narasumber dari berita itu. Nah, cirinya ada tanda petik seperti ini, kemudian disertai keterangan penyertanya. Kalau ada kalimat langsung, maka ada kalimat tidak langsung. Contohnya seperti ini, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet. Ini yang disampaikan langsung oleh Kepala BMKG. Jadi kalimat apa adanya yang disampaikan langsung, maka dikutip seperti itu dan ada kalimat penyertanya. Kalau tidak langsung gimana? Maka tidak ada lagi tanda petik. Pembuat berita, penulis berita akan meringkas atau merangkum sendiri pernyataan atau ungkapan yang disampaikan oleh Kepala BMKG. Nah, memaparkan bahwa seperti ini. Itu ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di situ dulu. Motivasi hari ini adalah, pesannya adalah sampaikanlah kebenaran itu walaupun itu pahit. Jadi kita harus jujur dalam menyampaikan informasi. Seperti ketika berita itu memang informasinya harus apa adanya, maka kita sampaikan sesuai apa yang terjadi. Tidak boleh ditambah-tambah, tidak